Haleluya. Salam kasih, salam damai, sukacita dari Tuhan Yesus berlaku untuk kita sekalian yang yakin bahwa ia dapat berkat-berkat spesial dari Tuhan. Katakan amin. Yang percaya ia dapat banyak mujizat sepanjang 10 malam berdoa. Katakan amin. Kasih tepuk tangan yang paling dahsyat dan meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara-saudara sekalian, ada 6 mujizat atau 6 mujizat terbesar dari Yesus sebagai umat manusia. Kita telah bahas poin-poin kemarin, yaitu mujizat kelahiran Yesus. Kedua, mujizat pelayanan Yesus. Hari ini kita gabung dua jenis mujizat, mujizat kematian Yesus dan mujizat kebangkitan Yesus. Puji Tuhan. Saya harap pelajaran-pelajaran ini memperkokoh iman kita, memperluas pengetahuan kita, dan membuat kita terpacu untuk lebih cepat, lebih maju untuk iring Tuhan. Keluarga Siloam, kasih tepuk tangan yang paling dahsyat kepada Tuhan. Inilah mujizat kematian Yesus. 1. Gelap gulita selama 3 jam. Ini melawan hukum alam. Tidak mungkin terjadi karena kalau pagi jam 6 matahari terbit, ketika pukul 9 matahari semakin terik, apalagi pukul 12 siang, tentu saja panasnya menyengat dan membara. Peristiwa mujizat gelap gulita ini melanda dunia pada kurun waktu jam 12 siang, sewaktu terik mentari sangat tajam, matahari tepat berada di atas ubun-ubun. Ini luar biasa. Kita baca dalam Matius 27 ayat 45. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Saudara-saudara sekalian, di sini kita tengok dan kita belajar bersama bahwa kejadian itu di luar nalar, dan itu dilengkapi oleh Lukas dalam Lukas 23 ayat 44 dan 45. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3, sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah 2. Luar biasa. Kenapa? Yang menjadi pusat dan titik dari kejadian itu ialah Yesus yang sedang menderita dengan penderitaan yang sangat hebat. Tak cuma sekedar terluka, sekujur tubuhnya penuh luka, dicambuk, dipakaikan mahkota duri. Dalam peristiwa itu alam pun ikut berduka, alam ikut bereaksi, dan saya yakin itu adalah perbuatan Yesus sendiri. Itu adalah mujizat dari Tuhan Yesus sendiri. Tidak banyak orang yang menyaksikan derita Yesus, hanya suara Yesus yang terdengar. Gelap gulita. Jadi di puncak-puncak derita Yesus, Yesus tidak kelihatan. Dia berjuang sendiri dalam gelap. Ia sakit sendiri dalam gelap. Orang paling dekat pun tak bisa menyaksikan bagaimana ringisan sakit Yesus, bagaimana wajah Yesus yang sedang bertarung dengan maut, mengalahkan dosa. Tak bisa direkam oleh kasat mata bagaimana penderitaan luar biasa yang sedang Yesus alami. Di peristiwa derita itu, Yesus bikin mujizat gelap gulita. Kenapa? Karena Yesus yang memerintah matahari, Yesus yang memerintah alam semesta. Ini merupakan demonstrasi yang dia tunjukkan bahwa Ia adalah Allah. Yesus adalah Tuhan.
Langit pun tunduk padanya, matahari pun tunduk hormat padanya, bulan pun tunduk hormat padanya. Matahari yang seharusnya bersinar terik tidak mampu menahan kekuatan mujizat Tuhan. Haleluya, haleluya. Itu merupakan signal bagi kita untuk kita lebih cinta Yesus, karena Yesus mengatasi alam semesta. Kalau cuman hujan tidak turun, itu biasa. Kalau hanya ada awan yang menutupi angkasa, itu masih sinar matahari masih bisa jelas. Tapi jelas Tuhan menutup langit, Tuhan menutup matahari untuk menciptakan kegelapan. Sesungguh-sungguhnya harus kita berkata bersama-sama, Yesus adalah Tuhan. Katakan sama-sama, 2, 3, Yesus adalah Tuhan. Yang lebih keras, 2, 3. Kurang keras, 2, 3, katakan. Sama-sama, 2, 3. Yesus adalah Tuhan. Kita beri tepuk tangan mempermuliakan Yesus. Mujizat kedua dari kematian Yesus. Jadi 3 mujizat sekaligus. 1, tabir bait suci terbelah. 2, gempa bumi yang dahsyat. 3, bukit batu terbelah. Bahkan 4, kubur terbuka dan kebangkitan orang mati. Dalam Matius 27 ayat 50, Yesus berseru pula dengan suara yang nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Peristiwa kematian Yesus terjadi hal yang sangat hebat. Yesus menyerahkan nyawanya. Kenapa dia mesti menyerahkan nyawanya? Karena Tuhan Yesus tidak mungkin mati. Dia adalah Allah. Allah tidak bisa mati. Untuk dia mati, dia harus menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Kalau Yesus tidak menyerahkan nyawanya kepada Bapa, sekalipun seluruh tubuhnya sudah penuh luka, sekalipun seluruh darah di dalam nadinya, saraf-sarafnya itu mengering, Yesus tidak mungkin mati. Sekalipun ia sudah ditombak, ia tidak bisa mati. Yesus nanti bisa mati kalau ia menyerahkan nyawanya. Dia tak mungkin mati kalau dia tidak menyerahkan nyawanya. Kalau dia tidak mati, kita tidak selamat. Kalau Yesus tidak mati, maksudnya kita tidak mungkin selamat. Dia harus mati supaya kita hidup. Dia harus mati supaya kita selamat. Jadi proyek penyelamatan umat manusia, Yesus harus mati. Nah, dia mati, dia mesti menyerahkan nyawanya. Haleluya. Yesus mati untukku, Yesus mati untukmu, supaya kita semua dapat diselamatkan. Haleluya. Inilah yang terjadi pada waktu dia mati. 1, pada saat Yesus mati, maka tabir bait suci terbelah. Bait suci yang ada di mana? Di Yerusalem. Bait yang mana? Yang dibangun oleh Herodes. Nah, kenapa tabir itu mesti terbelah? Saya mesti terangkan bahwa bait suci itu ada kain penutup, ada tabir penutup. Karena di dalam tabir itu ada peralatan rumah Tuhan, ada peralatan ibadah yang tidak sembarang orang boleh lihat. Di dalamnya 1, ada kaki dian dari emas. Cuma imam-imam yang boleh masuk. Orang awam Israel tidak boleh masuk. Yang kedua, ada meja roti yang terletak 12 susun roti yang masing-masing dibagi 2. Sebelah 6, sebelah 6. Tidak boleh sembarang orang lihat, terutama orang Israel awam tidak boleh lihat. Ketiga,
ada mezbah korban, mezbah dupa. Tidak boleh orang lihat, yang boleh lihat itu imam besar. Dan di dalamnya ada peti perjanjian. Apalagi nggak boleh orang lihat, karena ibadah pada waktu itu eksklusif. Harus dipimpin oleh imam-imam, harus dipimpin oleh imam besar, tidak boleh sembarang masuk. Tapi pada waktu Yesus mati, tabir itu terbelah supaya orang di luar boleh lihat, supaya orang awam boleh lihat, supaya orang biasa boleh lihat. Artinya ibadah itu bukan lagi monopoli imam, tapi ibadah itu menjadi milik semua orang dan dapat dilakukan oleh semua orang, dapat dilakukan oleh orang percaya, dapat dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Haleluya. Ini berarti jemaat bisa main musik. Dulu hanya orang-orang Lewi, hanya imam-imam. Dulu peniup-peniup trompet, pemetik harpa, peniup seruling, tidak boleh sembarang orang. Maka dari itu Tuhan merobek sistem lama menjadi sistem perjanjian baru. Sistem Taurat digenapi, diganti dengan sistem Tuhan Yesus Kristus. Semua boleh ibadah, semua boleh melayani, gembala boleh melayani, tua-tua sidang melayani, juga majelis melayani, anak-anak muda boleh melayani. Dulu yang menari cuma imam-imam, tapi sekarang siapapun dia yang ditebus oleh darah Yesus bisa melayani. Orang tua boleh melayani, orang muda boleh melayani, orang dari desa boleh melayani, orang kota boleh melayani, bule boleh melayani, orang yang tidak putih kulitnya juga boleh melayani, karena Tuhan tidak pandang bulu. Ibadah berlaku untuk semua orang yang percaya kepada Tuhan. Melayani akan dilakukan, boleh dikerjakan, boleh dilakukan oleh semua orang yang bersandar kepada Tuhan. Saya dan saudara sama bisa melayani Tuhan. Kasih glory, tepuk tangan kepada Tuhan. Ketiga, mujizat kematian Yesus dari poin tadi adalah bukit batu terjadi gempa bumi. Langit boleh Tuhan tutup, matahari boleh tidak bersinar, maka gempa bumi pun terjadi pada waktu Yesus mati. Yesus menjadi epicentrum, pusat gempa. Pusat gempa. Berapa skala Richter? Berapa skala Richter? Kita tidak tahu. Tapi yang jelas pusat gempanya, titik sentral dari gempa itu disalib Yesus. Dia mampu menggetarkan areal itu, kawasan tersebut, bahkan memecah gunung-gunung batu. Gunung-gunung batu itu bisa pecah. Mungkin tanah longsor membuktikan Ia adalah Tuhan. Engkau mulai menyembah Tuhan, hargai Tuhan, hormati Tuhan. Tuhan sayang dengan kita. Haleluya. Ya, walaupun dia mati, dia membuktikan bahwa dia adalah Tuhan. Ucapkan, Yesus adalah Tuhan. Yang terjadi selanjutnya pada kematian Yesus adalah setelah gempa ada bukit baru terbelah, kuburan pun terbuka, dan kebangkitan orang-orang mati. Jadi kematian Yesus mencipta hidup. Kematian Yesus membuat orang yang ada di dalam kubur itu bangkit. Mungkin dia baru mati, saya nggak tahu karena nggak pernah dijelaskan, atau sudah lama mati, atau tinggal kerangka. Itu urusan Alkitab. Itu urusan Tuhan. Tuhan mampu menciptakan daging-daging baru. Tuhan mampu menciptakan jantung baru. Yang jelas yang terjadi di sini adalah waktu Yesus mati ada terjadi kebangkitan. Itu berarti dia adalah kebangkitan dan hidup. Haleluya. Ini merupakan janji bagi kita. Yesus yang mati 2000 tahun yang lalu menjanjikan kebangkitan untuk orang tua kita yang sudah meninggal.
menjanjikan kebangkitan untuk kakak dan adik kita yang sudah meninggal, menjanjikan kebangkitan untuk kita yang belum mati, akan mati, tapi naik ke surga. Kita terlebih dahulu dibangkitkan. Jadi kematian Yesus itu adalah mujizat yang sangat besar. Haleluya. Kemudian kita belajar lanjut. Nomor C, dari kematian Yesus. Lukas 23 ayat 46. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Haleluya. Saudara-saudara sekalian, kunci daripada ayat ini adalah Yesus mati karena memang dia mesti mati, karena itu adalah rencana Allah. Yesus mati adalah rencana Allah, rencana dirinya untuk menyelamatkan kita semua. Saya sudah ungkap tadi, bila ia tidak menyerahkan nyawanya, dia tidak bisa mati. Kalau dia tidak menyerahkan nyawanya, kita tidak selamat. Proyeknya gagal, rencananya gagal. Tapi puji Tuhan, ini tetap terlaksana. Ia mati, kita hidup. Ia mati, kita selamat. Haleluya. Dan yang keempat dari kematian Yesus, apa mujizatnya? Mujizat keempat daripada kematian Yesus adalah pengakuan dan pertobatan kepala pasukan dan prajurit-prajurit. Bayangkan mereka dengan beringas dan ganas memukul dan meninju Yesus. Mereka bagaikan kesetanan meludahi dan mencambuki Yesus. Bahkan mereka dengan sangat tidak adil dan bengis mencabut janggut Yesus, memakaikan dia mahkota duri dan menaruh di atas pundaknya salib. Mereka adalah orang-orang yang sama, dengan tidak ada belas kasihan, memaku kaki kiri dan kaki kanan Yesus, disatukan, memaku dua tangannya, dan kemudian mendirikan salib itu, menyebabkan tubuh Yesus melorot ke bawah. Yang menahan tubuh Yesus itu adalah dua tangannya sendiri. Anda bisa bayangkan, kita bisa bayangkan bagaimana tangannya ini menahan berat tubuhnya yang melorot ke bawah. Tangan kirinya menahan tubuhnya yang melorot ke bawah. Jadi rasa sakit itu menurut teks memang hanya sampai 6-7 jam. Orang yang disalibkan dengan cara seperti itu mati. Dan paling lambat 6 jam, paling cepat 3 jam. Paling cepat 3 jam orang yang disalib dengan cara seperti itu mati. Yesus 6 jam. Dia mengambil angka manusia. 6 adalah angka manusia, angka derita, angka daging. Di puncak 6 jam itu Yesus mati. Yesus mati. Suatu penggenapan tentang kekuatan fisik manusia. Kejayaan manusia itu semua rontok di situ. Itu puncaknya. Kekuatan fisik manusia 6 jam habis di situ. Yesus menyetarakan dirinya dengan manusia. Dan di posisi 6 jam itu ia menyerahkan nyawanya. Tetapi apa yang terjadi dalam Matius 27 ayat 4? Kepala pasukan, prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata, "Sungguh ia ini adalah anak Allah." Mana haleluyanya? Dalam Markus 15 ayat 39, waktu kepala pasukan yang berdiri di hadapannya berhadapan dengan dia melihat matinya, demikian
berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Jadi para penjahat besar yang menyalibkan dia secara brutal, di ujung kematian Yesus itu mereka bertobat dan mengakui dia sebagai anak Allah yang hidup. Ini yang saya sebut mujizat. Di ujung daripada penderitaan Yesus, di ujung dari kematiannya ada pertobatan. Ada pertobatan dari jenderal yang menyalibkan dia, dari orang besar yang menyalibkan dia, dari orang brutal yang menyalibkan dia. Dosa apapun yang pernah kita buat itu diselesaikan oleh Tuhan di atas kayu salib. Kejahatan sebesar apapun yang pernah kita lakukan itu dibereskan Tuhan dengan mujizat di atas kayu salib. Takaran dosa apapun yang kita pernah lakukan, nilainya kecil di muka Tuhan. Yang penting kita mengaku Dia adalah Tuhan. Dan saya percaya kasih dan kemurahan Tuhan sedang turun dan berlaku atas kita, dan kita semua menikmati kasih karunia dan kemurahan Tuhan yang besar di malam yang ke-10 ini. Berikan tepuk tangan dan hormat kepada Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya. Hargai kematian Yesus. Jangan lagi engkau pandang remeh tentang kematian Yesus. Dia mati untukku dan dia mati untukmu. Maka setialah, 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 setialah. Jangan undur kalau ada derita sedikit. Jangan undur kalau ada tantangan sedikit. Jangan undur kalau ada ocehan sedikit. Jangan undur kalau ada hal yang sangat menyakitkan kita. Ingat, Yesus sudah menderita begitu dan begitu menyakitkan untuk menyelamatkan kita semua. Glory haleluya. Glory haleluya. 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 Glory haleluya. Glory haleluya. Haleluya, haleluya. Glory haleluya. Kemudian mujizat kebangkitan Yesus yang terjadi adalah kembali terjadi gempa bumi seperti yang dilaporkan dalam Matius pasal 28. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju, dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Pada waktu Yesus bangkit terjadi gempa bumi. Kembali kita lihat mujizat terjadi atas alam semesta, dan ada makhluk surga turun untuk menggulingkan batu itu. Saya juga bilang dalam nama Yesus, kebangkitan Kristus menjadi mujizat bagi kita pada malam hari. Haleluya. Tahukah saudara, setelah Yesus bangkit, apa yang terjadi? Satu, yang menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Malam ini kita yakin Yesus ada di sini dalam rohnya yang kuat. Mengertikah kita pada saat kebangkitan Yesus dia menampakkan diri kepada beberapa perempuan yang lain? Haleluya. Tuhan tidak pilih gender, laki-laki dan perempuan akan melihat kuasa kebangkitan Yesus. Tahukah kita bahwa pada kebangkitan Yesus menampakkan diri kepada Petrus, kepada satu keluarga, Kleopas dan istrinya. Mujizat kebangkitan Yesus terjadi secara individual, terjadi juga dalam keluarga. Lihat, kebangkitan Kristus nyata di dalam kehidupan keluarga kita. Tahukah saudara bahwa Yesus menampakkan diri kepada Simon Petrus? Dia yang mengkhianati Yesus menjadi target untuk dibesuk oleh Yesus, untuk didatangi oleh Yesus. Kepada siapa yang dari kita yang pernah lari dari Tuhan, mau terhilang dari Tuhan, ada kunjungan Yesus kepada Petrus.
Tahukah saudara, kepada semua murid-murid Yesus di luar Yudas yang sudah mati, semua didatangi oleh Yesus. Siapa yang dia pernah ajar? Siapa yang pernah pergi melayani bersama dia? Siapa yang pernah mengadakan mujizat bersama dia? Yesus datang kepadanya dan menunjukkan diri, ini aku. Karena mereka yang akan pergi bersaksi tentang kebangkitan Yesus. Kita yang sudah baca Alkitab, sudah dengarkan firman Tuhan, kita adalah saksi kunci daripada kebangkitan Yesus. Wartakan itu, ada berkat untukmu. Ceritakan itu, ada berkat untukmu. Katakan itu, ada mujizat bagimu. Karena kebangkitan Yesus adalah mujizat. Kalau kita ceritakan kebangkitan Yesus, kita dapat mujizat dari Tuhan. Kalau saya sekarang ini sedang berkhotbah tentang mujizat kebangkitan, saya dapat berkat mujizat dari Tuhan. Engkau yang lagi mendengarkan berita kebangkitan Yesus itu, engkau juga dapat mujizat dari kebangkitan itu. Engkau yang mendengarkan lewat siaran melalui Facebook ataupun YouTube, engkau juga mendapatkan berkat dari mujizat itu. Kasih tepuk tangan kepada Tuhan dan beri glory baginya. Rasakan kuasa Tuhan turun atas kita. Rasakan kuasa Tuhan turun atas kita. Haleluya. Siapa lagikah yang melihat kebangkitan Yesus? Kepada murid-murid di luar Thomas. Siapa lagi? 7 murid yang berada di Danau Galilea yang sedang menangkap ikan. Siapa lagi? Kepada 500 orang murid-murid Yesus yang setia. Siapa yang setia pasti lihat mujizat Tuhan. Siapakah lagi? Kepada Yakobus. Yakobus pernah lihat Yesus waktu Yesus bangkit. Siapa lagi? Begitu banyak orang di atas Bukit Zaitun. Ketika mereka berkumpul di Bukit Zaitun, Yesus terangkat naik ke surga. Jadi ada 10 kesaksian, bukan cuma satu, ada 10 kesaksian bahwa Yesus sudah betul-betul bangkit. Kita tidak lihat, tapi kita percaya apa yang Alkitab tulis. Dan apa yang Alkitab tulis 100% benar. Tidak ada satu iota, tidak ada satu noktah, tidak ada satu titik pun yang salah. Semua yang diceritakan oleh firman Tuhan, semuanya benar, seluruhnya benar. Yang aku mau kasih tahu, semua yang dengar firman ini dapat mujizat dari Tuhan. Ya api Pantekosta heranlah, ya api Pantekosta heranlah.